Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Trianugraha Amikom selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vika Awalia dari kelas 3H dengan NPM 0441203444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul Pro dan Kontra Tayangan di Televisi. Televisi saat ini masih menjadi media yang menarik bagi sebagian masyarakat, dengan berbagai sajian dan juga konten yang dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan dengan industri yang sedang berkembang. Dari hasil analisis saya mengenai pro dan kontra tayangan di televisi, dilihat dari teori komunikasi massa terdapat dua teori yang sesuai. Pertama ada teori agenda setting, di mana teori itu menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk pola pikir penonton dengan berbagai informasi yang didapatnya. Dalam teori ini dapat dilihat juga dari berbagai tayangan di televisi, contohnya seperti program berita, Liputan 6 SCTV, seputar iNews RCTI, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga program keagamaan, seperti Islam itu Indah di Trans TV. Lalu ada juga program Trans 7 yang ramah anak, seperti Laptop si Unyil, si Otan, dan si Bolang. Jadi, agenda setting itu menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menayangkan sebuah isu yang dianggap penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan juga dipercaya di media massa. Lalu yang kedua ada teori sosial kognitif. Teori ini menjelaskan pada pola perilaku bagaimana dan kenapa orang-orang cenderung meniru apa yang mereka lihat di media. Teori ini merupakan teori yang mendukung atas kenapa masih adanya kontra mengenai tayangan di televisi. Karena masih adanya konten atau program acara yang dianggap masih kurang mendidik bagi para penonton, contohnya pada sinetron Zahra tahun lalu yang tayang di Indosiar, di mana sinetron itu ditentang oleh khalayak karena pemeran utamanya yang memerankan seorang istri dengan umur yang masih 15 tahun, serta terdapat juga adegan pada sinetron yang dinilai tidak pantas. Maka dari itu, dari berbagai tayangan di media televisi secara tidak langsung akan mempengaruhi pola perilaku penonton. Lalu selanjutnya ada efek dari komunikasi massa. Pertama ada efek kognitif, efek yang timbul pada diri seseorang yang sifatnya informatif. Dalam efek ini membahas tentang bagaimana media massa membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Dengan adanya tayangan televisi seperti program berita yang dimana memberikan tayangan berupa edukasi dan juga informatif bagi para penonton. Lalu yang kedua ada efek afektif. Efek ini merupakan respon atau tanggapan dari para penonton terhadap tayangan televisi. Yang ketiga, efek behavior. Efek ini merupakan efek yang berhubungan dengan perilaku atau disebut sebagai efek konatif yang timbul dari diri khalayak dengan bentuk perilaku, tindakan, dan juga kegiatan atas apa yang mereka lihat di televisi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi massa. Pertama ada hambatan psikologis. Hambatan ini merupakan unsur dari kegiatan psikis manusia dengan terdapatnya tayangan yang ada yang kurang edukatif di media televisi. Hambatan psikologis bisa mempengaruhi kepada sikap dan juga emosi atas tayangan yang dilihat di televisi. Lalu yang kedua ada hambatan sosiokultural. Dalam berbagai tayangan mengenai program acara di televisi menimbulkan pro dan kontra akan apa yang ditayangkan. Dengan adanya pro dan kontra itu merupakan hambatan sosiokultural dengan perbedaan pendapat, budaya, dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal sangat memiliki pengaruh dan memberikan efek yang signifikan pada media massa. Terakhir adalah politik dan kekuasaan. Media televisi sangat erat kaitannya dengan politik dan juga kekuasaan. Dapat dilihat dari stasiun televisi yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya dimiliki oleh para pelaku politik yang terkadang menayangkan iklan akan kegiatan politik mereka. Hal itu juga yang menimbulkan kontra masyarakat akan tayangan di televisi. Jadi, pro dan kontra merupakan hal yang wajar, akan tetapi balik lagi, untuk para penikmat dan juga pengguna media televisi, khususnya seluruh media massa, bagaimana cara kita mampu memilah dan juga memilih akan tontonan, bacaan, dan juga sumber pengetahuan untuk seluruh media massa.
Jangan hanya mengandalkan sharing dan juga rating, akan tetapi harus lebih memberikan berbagai konten yang memiliki nilai edukasi agar bisa dikonsumsi sehingga tidak menjadi informasi yang basi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat, kata, dan juga data yang kurang tepat dalam penyampaian, karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.